Harusnya habis ini enggak. Oke. Nah, bab pertama yang kita bahas adalah accounting changes and error analysis. Bener ya, Nawa? Iya, Mbak. Bener ya? Iya, chapter Oke. 22. Mm, Oke. Lah, buat teman-teman yang lain mungkin, jadi di sini itu belajarnya itu mungkin walaupun online tapi tetap dua arah. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian nggak ngerti, bisa kalian tanyain di grup, apa di personal chat aku di Zoom ini kalau malu gitu ya. Terus kalau udah ngerti nanti silahkan acungkan jempol ya. Pokoknya apapun itu ngasih tanda pokoknya. Oke. Nah, kita mulai. Oke. So, basically bab 22 itu adalah ngebahas tentang gimana caranya perlakuan akuntansi kalau misalnya kita itu dihadapkan pada kesalahan-kesalahan atau error ya. Maksudnya error itu maksudnya ya kesalahan sih gitu ya. Di tahun berikutnya gitu ya. Misalnya nih, hmm, kan kalau ini aku gelarin basicnya dulu ya. Misalnya nih, kan kita udah kerja misalnya 2020, terus 2021 dan 2000 sampai sekarang 2023 kan ongoing gitu ya. Nah, ceritanya gitu ya, kalau kalian tahu kan laporan itu apa aja sih? Kan ada laporan laba rugi, ya kan? Atau income statement sama laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah laporan yang very 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 basic yang sebenarnya harus dibuat sama masing-masing company. Intinya seperti itu. Nah, eh, misal gitu ya, di tahun 2023 kita udah jalan dari mulai 2020, kita baru sadar nih di 2023 bahwa oh ternyata di 2022 aku ada lupa nih, misalnya lupa nyatet depresiasi gitu ya, atau mungkin kelebihan nyatet atau mungkin kekurangan nyatet. Nah, itu harus dibenerin gitu ya. Di mana? Di 2023 benerinnya. Karena ya kalian sadari di 2023 gitu ya. Sedangkan di 2022 itu apa namanya sudah di close book gitu ya. Jadi kan setiap tahunnya ini kan dari 2020 ke 2021 ke 2022 dan 2023 ini tuh pasti bukunya akan di closing gitu ya. Sekedar reminder yang di close itu adalah laporan laba rugi. Sedangkan laporan posisi keuangan itu dia nggak di close. Maksudnya gini, maksudnya close nggak close itu apa? Jadi kalau laporan laba rugi itu kan setiap tahunnya itu kalian pasti mulai dari awalnya adalah nol kan, ya kan? Mulai dari titik terbawahnya pasti nol, ya kan? Titik baru. Misalnya nih, walaupun di 2020 kamu mencetak 100 juta, tapi kan di 2021 mulainya dari nol lagi. Di 2022 kamu nyetak 200 juta, tapi mulai dari 2022 kamu nyetak nol lagi. Jadi dia akan selalu ngosongin refillnya lah. Seperti itu ya. Jadi pendapatan sama beban itu akan selalu mulai dari nol. Ya, jadi khusus akun apa? Pendapatan dan beban gitu ya yang terkait dengan ini gitu ya. Jadi begitu tahunnya baru, begitu bulannya baru, dia pasti akan riset dari nol lagi. Nah, beda sama laporan posisi keuangan, which is itu akunnya apa? Aset, liabilitas, ekuitas ya. Misal aku punya aset di akhir tahun 100, utangnya 70, ekuitasnya 30. Apakah kalau misalnya aku ganti tahun gitu ya. Pertanyaan buat semuanya. Apakah misalnya aku ganti tahun, apakah tiba-tiba asetku jadi nol? Apakah terus tiba-tiba utangku jadi nol? Apakah terus ekuitasku jadi nol? Gimana? Apakah begitu? Berli, Eva, Farah, Nabila, Nama? Enggak sih, Mbak. Enggak, oke. Thank you, Nawa. Coba yang lain, Berli, Eva, Farah, Nabila. Misal nih, Enggak, Mbak. kenapa? Yes. Betul. Ya, Berli jawab enggak. Oke, thank you yang respon ya. Jadi gini, misalnya yo kayak kalian nih ngutangi temenmu di liabilitas kan utang. Ngutangi temenmu di 2020, terus di 2021 karena ganti tahun utangnya hilang. Kira-kira gitu enggak? Ya enggak gitu kan. Ya tetap aja buat tagih gitu kan kasarannya ya. Ya kan? Yes, jawab di chat aja nggak apa-apa guys. Ya maksudnya istilahnya kayak ya apa ya? Maksudnya masuk ganti tahun tiba-tiba utangmu nol, terus yang punya aset misalnya 100 ini bentuknya mobil misalnya. Apakah ganti tahun mobilmu hilang? Kan ya enggak gitu kan. Artinya apa? Nilai-nilai yang ada di sini itu akan dibawa ke tahun-tahun berikutnya menjadi beginning balance
gitu ya. Nah, oke. Lah, kalau misalnya yang salah itu adalah nyatet dari tiga komponen ini, nggak masalah, bisa langsung ditambahin. Yang repot adalah pendapatan sama beban. Itu sudah ditutup. Bentar nggak? Karena sudah ganti tahun. Ya, jurnal nutupnya gimana? Lah, jurnal nutupnya itu adalah pendapatan, itu adalah letaknya di mana? Di kredit. Bener nggak? Kalau aku mau nggak nolin, tak taruh di debit. Nah, terus lawannya adalah income summary atau apa dikalian ikhtisar laba rugi. Ini ya. Lah, beban juga sama. Beban itu debit, maka untuk ngelawan aku dekreditin ikhtisar laba rugi. Maka pada beban. Lah, ini adalah jurnal-jurnal apa? Closing jurnal yang aku buat setiap tahunnya. Oke? Ini adalah closing jurnal. Nah, pendapatan pada ikhtisar laba rugi pada beban, dan yang terakhir adalah ikhtisar laba rugi. Ini kalau untung ya pada rugi pada laba ditahan. Oke, kalau rugi ya kebalik aja, laba ditahan pada ikhtisar laba rugi. Kayak gini. Oke, clear? Sampai sini ada pertanyaan? Berli, Nabila, Nawa. Jadi, lah, pendapatan sama beban itu kan pasti ditutup tuh setiap tahunnya. Ditutupnya intinya kemana? Ke sini loh. Lah, artinya nanti kalau kalian misalnya mau ngubah error yang berkaitan dengan pendapatan dan beban, itu pasti ngubahnya kemana? Ke laba ditahan. Itu udah pasti. Tapi kalau yang sorry mau tanya, ini nanti ada rekornya ya. Loh, Nawa, sing rekord siapa? Apa yuk? Aku udah record, Mbak. Oh ya wes, di Nawa ya. Oke. Nah, Nap di Nawa ya, aman ya Nap. Oke. Yang lain mudah nggak sampai sini. Jadi nanti jurnalnya yang errornya berkaitan dengan laba rugi, ya intinya pendapatan sama beban, itu pasti ke apa namanya? Ke mana? Laba ditahan. Benar? Tapi kalau yang berkaitan dengan aset, beban, dan lain-lain, itu berkaitan dengan apa? Di sini. Berarti nggak perlu di laba ditahan. Langsung dibenerin aja asetnya. Aman? Guys, yang lain? Aman sampai sini mudeng? Kalau mudeng, thumbs up dong. Berli, Eva, Farah. Oke, mudeng ya. Sip. Farah? Aman? Oke. Lah, nah ini adalah eh, awalnya gitu ya. Jadi supaya kalian ngerti kenapa kok jurnalnya nanti ngehit ke sana gitu ya. Nah, oke. Heeh. Nggak apa-apa, Fa. Oke, berikutnya adalah nah, accounting changes. Jadi gini, kan bab ini itu adalah bahas changes and error. Which means ada yang accounting changes dan accounting error. Kita bagi dua gitu ya. Nah, changes itu kita bagi dua untuk yang changes ya. Changes itu adalah ganti karena satu accounting policy atau yang kedua itu accounting estimate. Oke, kalau accounting policy itu ganti metode atau ganti kebijakan. Misalnya ganti dari PSAK 30 ke PSAK 73 itu accounting policy gitu ya. Terus misalnya kalian dari Vivo itu mau ke Livo atau sebaliknya Livo ke Vivo seperti itu. Nah, oke, clear sampai sini? Oke. Nah, jadi gini, jadi kalau kita rapiin gitu ya. Jadi ini kan ada accounting changes. Terus yang di sini ada accounting error.
ya error itu berarti salah. Misalnya kamu lupa catat kayak misalnya ya. Terus salah nyatet kayak misalnya salah input angka kayak kelebihan angka, kekurangan angka itu jatuhnya di error. Ya, tapi kalau accounting changes itu adalah perubahan satu, perubahan kebijakan atau perubahan metode. Dua, itu adalah perubahan akibat perubahan estimasi. Ya, oke. Nah, jadi ini yang kita pelajari hari ini. Satu accounting changes dan yang kedua adalah error, gitu ya. Nah, oke. Terus gimana caranya menyelesaikannya? Yang pertama dulu, kan kita tadi ada accounting changes, perubahan kebijakan atau metode, gitu ya. Lah, perubahan kebijakan atau metode itu apa? Perubahan kebijakan atau metode itu adalah perubahan yang terjadi karena misalnya nih dari sini ya. Dari sini kita misalnya kepingin dari LIFO jadi VIVO atau mungkin dari VIVO jadi weighted average misalnya gitu. Nah, juga sama juga misalnya kita dari PSAK 30 misalnya pindah ke PSAK 73 gitu ya. Lah ini adalah perubahan kebijakan atau berarti mengganti cara menilai gitu ya. Berarti ada pergantian cara menilai. Oke? Nah, berikutnya lah kalau misalnya ini tadi kayak aku cerita di 2020, 2021, 2022, dan 2023 kalian mulai bisnis gitu ya. Nah, kalau kalian mulai bisnis itu berarti ada yang kamu ngelaporinnya misalnya nih dari 2020, 2021, 2022 dan sekarang 2023. Lah, sekarang kamu misalnya nih kepingin ganti kebijakan dari LIFO menjadi VIVO karena LIFO itu kan sudah nggak boleh ya. Jadi diganti kebijakan dari LIFO menjadi VIVO. Apakah beda between LIFO dan VIVO? Jelas beda. Angkanya pun berbeda gitu ya. Nah, berikutnya itu ada yang current. Nah, current itu maksudnya apa? Berarti ya udah tahun ini aja mulai kita ganti angkanya, Mbak. Gitu ya. Tapi terus ada yang retrospektif ya. Kalau retrospektif artinya ganti mulai dari sekarang, mulai di masa depan dan yang di belakang-belakang ini juga di restatement apa bahasanya? Dihitung kembali gitu ya. Jadi dibandingin kalau pakai LIFO berapa, kalau pakai Vivo berapa. Terus berikutnya itu ada prospektif. Jadi cuma ngubah ya mulai dari 2023 and beyond aja kayak gitu ya. Jadi itu ada yang current, retrospektif dan prospektif gitu ya. Cuma karena IASB itu adalah boardnya yang bikin IFRS gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin Dewan PSAK itu mintanya adalah retrospektif, di mana kamu juga harus artinya menyediakan perbandingan mulai dari masa sekarang, di masa depan, dan masa yang di belakang. Jadi 3 kali kerja gitu ya. Jadi yang dulu-dulu kamu misalnya nyatet itu seharus angkanya diganti juga. Jadi kamu bandingin between angka yang dulu versus angka yang lama. Sorry, angka yang dulu atau angka yang lama versus angka yang baru dengan metode baru ini. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Berli, Eva, Farah, Nabila, Nawa, aman? Oke. Nah, aku lanjut ya. Langsung kita ke contoh aja. Oke. Karena kalau nggak contoh susah. Ya, Berli, Eva, Farah, gimana, Nawa? Iya Mbak, aman Mbak. Oke. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita tadi bahasnya yang boleh apa? Retrospektif sama prospektif sama current yang dipakai yang mana, guys? Retrospektif, ya kan? Nah, kalau ngomongin retrospektif, kita ambil contoh. Oke. Denson ada company jenenge Denson gitu ya. Lah dia itu jadi company ini dia itu bergerak di bidang construction kontrak ya, construction. Jadi kayak PT PP, Wika kayak gitu-gitu. Lah
Kalau kalian belajar di bab apa sih namanya kemarin revenue, itu ada metode yang ini loh. Metode di mana untuk mengakui pendapatan kalau pendapatannya kontrak. Yang pertama adalah cost recovery dan yang kedua adalah percentage of completion. Yang aku dulu pernah cerita, berarti kamu boleh mengakui pendapatanmu ya sebesar pekerjaanmu kayak gitu. Oke. Lah dia itu pingin ganti metode. Oke. Cost recovery ke percentage of completion gitu ya. Cost recovery itu apa, Mbak? Cost recovery itu bayangannya adalah misalnya nih, kamu ngomong ke klien, "Hey klien, aku reimburse ya, apa namanya? Ini loh sudah habis 1 juta, ya wes itu yang direimbursin gitu ya. Jadi ya kamu biaya yang keluar berapa ya itu yang direimbursin yang dibayarin ke kamu. Makanya dinamakan zero profit. Tapi kalau percentage of completion ya sesuai pendapatan revenue-mu. Kamu ngakuinya cuma 10% ya 10% aja kayak gitu. Oke? Aman? Nah, terus pokoknya intinya adalah the whole story deh. Aku pingin ganti gitu ya ke metode yang lebih bagus lah. Ganti metode ini karena ini itu adalah kamu harus punya alasan ya guys. Gak bisa kayak aku pingin ganti metode ya wes ganti aja gitu nggak bisa ya. Harus ada alasan yang kuat misal kayak oh ini kurang oke nih, ini kurang cocok kayak gitu dan sebagainya. Oke. Nah, seperti itulah. Dia ingin ganti metode dengan assume 40% tax rate. Jadi nanti itu berkaitan dengan pajaknya juga. Jadi ini ada hubungannya lah. Kalau di Amerika itu pajak pendapatannya itu adalah 40%. Ya, kalau di Indonesia aku kurang tahu berapa ya. Tanyain di kursus pajakmu nanti gitu ya. Lah, kalau di Indonesia itu di Indonesia di US itu 40%. Oke. Nah, ini adalah tadi aku bilang apa? Kalau retrospektif berarti kamu harus disuruh membandingkan. Artinya kamu ngebandingin dia itu pakai metode lama, ini loh, metode lama versus yang atas ini versus metode baru yang bawah. Jadi yang atas itu metode lama dan yang bawah itu adalah metode baru ya. Sekarang kelihatan keuntungannya. Lebih besar pakai metode mana? Baru sorry, ini lama, ini baru, ini lama, ini baru, ini lama, ini baru. Lebih besar mana? Metode yang, bah, Yang baru. benar, yang baru ya kan? Ya karena dia basisnya aja zero profit, ya kan? Zero profit kan reimburse toh, ya kan? Lah, jadi dia nanti apa namanya? Dia nanti istilahnya hmm, lebih kecil lah gitu, karena kamu tidak mempertimbangkan profit. Nah, setelah kamu bikin perbandingannya, jadi saran pengerjainnya adalah satu, bikin perbandingannya dulu, gitu ya. Yang satu pertama adalah bikin perbandingan, bikin perbandingan metode lama dan metode baru. Oke. Nah, berikutnya, nah setelah itu baru nih kamu apa namanya? Bikin nih perbandingannya. Nah, ini lihatan dari yang tadi awalnya 600. Lah, ini kamu ambil angka yang EBIT, EBT, sorry. Income before income tax yang sebelum income tax. Ya, 400 dan 600, 160 dan 180, terus 190 dan 200. Jadi selalu pakai angka yang EBT. Jadi di sini aku tulisin B, basis angkanya adalah yang earning before tax gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu ada perubahan, kira-kira kayak gini. Ini pasti ngaruhnya kemana? Ya ke pendapatan, ya toh. Karena kan income kamu berubah. Berarti pasti nanti jurnalnya ke laba ditahan. Kayak gitu. Nah, terus basis angka pakai yang earning before tax di sini. Terus sudah kamu bandingin nih 600 sama 400. Coba lihat di sini. 600 metode baru sama metode lama 400 sama ya. Terus yang kedua 180 sama 160. Nah, kita lihat 180 dan 160. Yang metode terakhir. Nah, metode terakhirnya 200 sorry, 200 dan 190 lihat.
200 dan 190. Udah sama ya? Yang metode baru versus metode lama, metode baru versus metode lama, metode baru versus metode lama. Nah, wes, lah ini kan kamu kan mau ubah dari 2017, 2018, dan 2019. Lah sekarang itu kamu sudah masuk 2019. Jadi di tengah-tengah tahun 2019 ini kamu mau ubah, ya kan? Berarti kan yang 2007, 2019 masih bisa berubah, betul? Karena tahunnya masih jalan. Tapi yang 2017 udah nggak bisa jalan. 2018 juga udah nggak bisa jalan. Mudeng, aman sampai sini? Geng, aman ya? Yang lain, thumbs up dong kalau aman. Oke. Kalau nggak ngerti beneran, tanyain ya. Nah, terus dari perbandingan itu kalian cari orek difference-nya. 600 ke 400 selisih 200. 180 metode baru versus metode lama 20. Metode baru versus metode lama 10 gitu ya. Seperti itu. Terus karena ada tax effects, artinya apa? Itu terjadi karena ini loh. Cost rate apa pendapatanmu kan tadi setuju lebih besar yang mana? Yang baru berarti ini lebih besar. Nah, kalau pendapatanmu bertambah, pajakmu bertambah nggak? Kira-kira. Kalau pendapatanmu bertambah, pajakmu bertambah nggak? Kira-kira. Bertambah apa berkurang? Oke, Nabila udah jawab. Berli, Eva, Farah, Nawa, bertambah. Betul. Lah, makanya ada tax effect. Artinya dari 200 selisihnya yang kena pajak nanti ini adalah 80.000. Ini sama 40% dari 20.000, 8.000. Ini juga sama 10.000 dan 4.000. Oke. Nah, berarti net of tax-nya adalah berarti pendapatanmu 120, 12, dan 6.000. Oke. Selisihnya di tahun yang sekarang versus di tahun yang dulu sudah kamu tutup. Oke. Lah sekarang jurnale kayak tadi aku bilang, berarti 2019 masih bisa diubah dong. Betul? Lah, yang 2017 dan 2018 sudah tidak bisa diubah. Makanya jurnalnya adalah construction in process karena ini dia adalah di company ya, berarti asetnya dia bertambah di company yang bergerak di bidang konstruksi. Terus utang pajaknya bertambah, ini tuh utang pajak. Lihatnya dari sini. Ini ditambah ini 220. Terus kena pajaknya di total 88. Berarti return earning mau bertambah 132. Lah kenapa kayak tadi aku bilang karena laba ruginya sudah ditutup. Makanya kamu cuma bisa benerinnya di return earning. Lah dua ini Mbak kok bisa? Soalnya dua ini masuknya kemana? Yang satu ini masuknya aset, yang ini masuknya liabilitas. Lah profit and loss-nya itu cuma udah ditutup, cuma bisa benerin di return earning. Kayak gitu. Jadi jurnalnya adalah construction in process, deferred tax liability, terus retain earning. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Bingung? Oke, sip ya. Nah, itu. Terus kalian juga harus bikin bahwa intinya ya pokoknya 132, oke. Nah, intinya pokoknya adalah kenapa kalian berubah metodenya gitu ya. Jadi kayak tadi aku bilang, itu berarti harus ada alasannya gitu ya. Nah, akhirnya karena return earningmu tadi bertambah, jadi ini adalah return earning dari 2017, 2018, 2019. Lihat, return earning apa? Akhirnya 2017 dibawa ke 2018. Dari 2018 itu return earningnya saldo akhirnya dibawa ke 2019. Jadi ini muter. Ingat, return earning itu menambahi modal, ya kan? Berarti tadi 1.360, 240, 1.600, ini bla 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 bla, ini sudah ada gitu ya. Nah, karena tadi kamu ada perbedaan retain earning berapa? 100, 1.720 dan 1.600, 120. Sama nggak kayak di sini? Nah,
120. Nah ini, di 2018-mu, kamu kan ada mulai berubah toh. Ini, 120, ya kan? Berarti, terus berikutnya adalah adjustment-nya. Jadi, retain earning-mu yang dulunya 1.600.000, itu ditambah 120. Ini 2018. Berarti 1.720. Terus net income-nya, itu tetap diambil dari sini. 108 mana ya? 108 bentar. Net income 2000. Oh ini 96 ditambah berapa tadi selisihnya? Berarti kalian kurang 20. Kurang lah. Kurang 12. 96 tambah 12 108. Nah, jadi kalian base pokoknya gini. Bikin ininya dulu perbandingannya, selisihnya gini, terus di jurnal dulu. Nah, kalau sudah berarti bikin retain earning adjustment. C itu bikin retain earnings adjustment. Kenapa? Karena harus disesuaikan. Gitu ya. Dari 1.360 jadi 240 terus 1.600.000. Nah, ini tuh saldonya muter gini loh. Nah, ke sini, terus saldo akhirnya ini muter ke sini. Makanya harus diupdate terus. Nah, ingat kalian tadi ada di 2000 berapa? 2017 120, berarti jumlahan 1.600.000 ditambah 120 jadi 1.720. Net income-nya diganti. Yang awalnya di sini adalah 96, di sini 96 jadi ditambah dengan ini mana? Yang di sini gelap 12. Income tax-nya 96 tambah 12 adalah berapa? 108. Oke. Nah, 108 tadi masukin ke sini. Nah, ini adalah net income-mu. Terus dari sini masuk ke jadi awal 2019. 1820 gitu ya. Terus net income-nya ya wes net income 2019 yang bener. Ya udah kayak gitu. Jadi istilahnya kamu bener-benerin dulu yang periode berikutnya terus di-adjust retain earning-nya. Kayak gitu. Oke? Aman? Sampai sini? Bingung? Halo? Berli, Eva, Farah, Nabila nama? Berarti yang 96-nya tadi ditambah kurangannya tuh ya, Mbak? Yes, Kurang karena kan 12 itu. yes, karena kan kamu kan ini toh, ada pendapatan baru toh. Berarti kan pendapatanmu kurang bayar berapa? 12.000. Kurang catat 12.000, sorry. Berarti berapa? 96 tambah 12 kan 108. Ya udah, di sini. Ini, berarti ini adalah retain earning Januari, berarti dia retain earning 2018, kan awalnya dari sini 1.600.000, 1.600.000. Ditambah dengan adjustmentnya 120.000, yang paling atas adjustmentnya, terus ditambah selisih income-nya. Karena kan kamu tadi income-nya kurang. Ya wis, gitu caranya. Terus berarti sudah ini diupdate, berarti ini adalah saldo barunya 2019 gitu. Nah, ditambah dengan 120 ini angka net income-nya 2019 gitu. Karena kan 2019 masih jalan ya, masih jalan tadi mana? 2019 net income-nya kan 114. Terus di sini kalian lihat dia kurang berapa? Di sini 6.000. Makanya di sini adalah 120 gitu. Mudah nggak sampai sini? Ini net income-nya itu berarti ini net income yang sudah benar kayak gitu. Jadi caranya adalah bikin dulu perbedaannya. Terus sudah kalau dibikin di jurnal, setelah di jurnal baru kalian bikin retain earning adjustment. Di jurnal pakai angka yang basis earningnya before tax. Jurnal correction-nya. Ini. Oke, aman? Sampai sini? Step by step-nya? Yang lain? Oke, gak apa-apa. Kita
lanjut dulu ya. Ini contoh yang lainnya juga ya. Coba dibaca Cherokee Construction Company change from, lah ini juga sama, dari zero profit ke percentage of completion ya. For tax purpose the company employs, jadi tidak ada teksnya. Kalau tadi kan ada teksnya, gampangannya kan ada rate-nya, di sini nggak ada. Lah berarti jurnale adalah pre-tax income, di sini dikasih tahu income-nya pakai metode baru itu segini, pakai metode lama itu segini. Mudeng, 2018 dan di 2019. Lah ingat, dia mau gantinya itu di tahun berapa? Lihatan tahunnya, ini juga penting. 2019, oke? Nah ini berarti metode baru versus metode lama. Lebih besar metode baru apa metode lama, guys? Dibuat dulu selisihnya, ini kan sudah ada selisihnya. Lebih gede mana, metode baru apa metode lama? Metode baru apa lama? Berli, Eva, Farah? Oke. Lah, baru, baru, baru. Oke, ya. Nggak usah takut. Emang bab ini agak sulit ya, guys. Tapi kalian jangan mau dikalahkan rasa takut ya. Oke? Bikin dulu apa tadi step by stepnya. Bikin dulu selisihnya. Ini tadi loh yang aku bilang. Bikin perbandingannya. Perbandingan perhitungannya. Oke? Terus yang kedua, itu adalah, oh ini loh dikasih tahu, a tax rate 35%. Lah 35% ini nantinya ngaruh nggak? Kira-kira ngaruh nggak? Yang lain, guys? Ngaruh. Berarti ngaruh dong, ya kan? Karena kalian kalau ada kalian ada, berarti kan kalian istilahnya karena kalian dulunya sebenarnya lebih besar, lah berarti gimana? Kalian kurang bayar dong pajak, bener nggak? Kan pajak yang kalian bayarin, yang kalian laporin lebih sedikit. Oke? What is, itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama, what entries are necessary to adjust the accounting records? Oke? Jadi jurnalnya apa? Yang kedua, berapa net income dan retain earning-nya 2019. Assume kalau retain earning-nya awalnya 100.000. Oke, ya wes. Berarti tadi step by step-nya sudah dikerjakan. Cari selisihnya. Sekarang cari selisih yang pakai teks. Nah, selisih pakai teks 35% adalah 110 dan 143. Ingat, karena 2019 ini ongoing, yang kamu perlu jurnal itu cuma yang tahun sebelumnya. Mudeng? Jadi cuma tahun berapa? 2018, ya kan? Berarti selisihnya adalah construction in process 170, terus utang pajaknya bertambah, retain earning-nya juga bertambah. Aman? Sampai sini, guys? Bingung? Kalau bingung, please banget tanya dari sekarang ya. Soalnya ke belakang nggak tambah gampang, tapi tambah susah. Oke? Aman? Berli? Eva? Farah? Nabila Nawa? Mbak mau tanya, Mm-mm. berarti di jurnalnya tuh yang dari tahun yang paling dekat atau sebelumnya yang tahun berjalan gitu ya? Jadi gini, yang kamu jurnal itu adalah hanya tahun sebelumnya aja. Misalnya nih, kita sekarang di tahun 2023. Ya, kita tiba-tiba di tengah jalan kepingin memutuskan pakai metode baru. Berarti yang kita jurnal itu hanyalah 2022, 2021, dan 2020. 2023 itu jurnalnya nanti karena ini masih ongoing, ini masih bisa dibenerin. Yang ini itu harus, ini nggak bisa dibenerin gitu ya, harus, maksudnya bukan nggak bisa dibenerin sih, lebih ke arah ya sudah tutup buku, makanya perlu segera dibenerin lewat retain earningnya. Mudeng. Perbandingannya sama kayak yang soal sebelumnya tadi, coba lihatan di sini. Lah di sini itu kan kalian kan cuma jurnal yang mana angka ini kan cuma jurnal angka yang tahun sebelumnya gitu loh, jadi tahun yang dari sebelum-sebelumnya kamu sudah berubah kayak gitu. Aman?
Oke, nggak mengerti. Oke. Yang lain? Oke. Aman ya? Oke. Kalau kalian ada nanya orek ya, wis kadung bayar masuk gak nanya gitu ya. Oke? Nah, pokoknya kalian ngerti gitu ya. Jadi pokoknya kalian paham dulu flow-nya gitu ya. Lah, setelah itu kan kalian telat. Nah, berarti no di sini 170, 59.500 dan return earning-nya 110.500. Nah, berarti ini kan sebelumnya 2018, sebelumnya ini adalah angka lama maksudnya. Angka lamanya adalah 610 income, 213.500 adalah pajak, net income segini. Nah, berarti gimana ini jurnalnya? Berarti ini pembenarannya gimana? Angka restatementnya berapa? Pre-tax income-nya berapa? Ya wes dilihat aja. Dari yang awalnya kamu 610 sekarang jadi berapa? 7, 8, 10. Bener nggak? Berarti di sini adalah 7, 8, 10. Income tax-nya berapa? Coba hitungan dulu. 35% dari 780, guys. Ben nggak ngantuk. Berapa? 35% dari 780. 273.000. 200. 73.000. Wes temen ya. Aku gak Iya. ngecek ya. Berarti net income-nya piro? Berapa? 780 dikurangi 273 non. Berapa? 780 kurangi 273, 507. Aku sorry lagi tidak buka anu. 507. Oke? Aman sampai sini, guys? Nah, awal return earning-nya kan tadi dikasih tahu di soal 100.000, ya toh. Terus kamu bukaan lagi accounting change. Berarti tadi change-nya berapa di sini? Return earning-nya 110.500 ya wes masuk no. Oke, piro berarti 210.500. Gini toh? Oke. Lah terus net income yang baru mau piro? 507. Berarti piro? Ending return earning-nya adalah 0057 piro iki? 177.500 bener nggak? Coba kalian hitung. Apakah benar? Apakah salah? Iya benar, Mbak. Bener ya. Oke, berarti kalau gitu lihat lagi. Ini sudah clear 2018. Ada pertanyaan? Lek gak ada pertanyaan aku mau ditanyai loh ya kok. Tanya sekarang. Tidak menerima pertanyaan. Ayo. Berli, Eva, Farah, Nabila Nawa. Ada pertanyaan? Sampai di sini mudeng? Ngerti banget? Ngerti biasa? Bingung banget? Super bingung? Yang udah ngerti thumbs up? Yang nggak, yang mau nanya tapi malu bisa ngechat DM. Ya, oke? Ya wis ngerti ya. Sip. Lah, berikutnya adalah nah, terus 2019 lah, 2019 kan ganti, guys. Berarti dia pakai angka baru apa angka lama? Angka baru dong. Ya toh, karena dia udah berjalan. Berarti di sini aku pakai angka yang 700.000 ya wis. Dengan berani aku menggunakan angka ini. 700.000 35%-nya berapa? Berapa? Aku gak hitung. Berapa? Kalian hitung. Piro? 245.000. 245. Net income-nya berarti adalah piro? 455, betul nggak?
700 dikurangi 245. Iya, Mbak, 455.000. 455, oke. Terus beginning balance-nya berapa? Ini loh, angka ini kan tak bawa tau ke sini. 717.500. Oke, ya wes 717.500. Net income-ku berapa? 455. Sesuai yang tak kerja no mau. Berapa hasilnya? 717.500 ditambah 455 berapa? Di sini 500 berarti 27172. Bener nggak? Salah, Satu Mbak. satu tujuh dua ya. 1172.500. Oke. Wes, mudeng. Oke. Nah, mari kita lihat apakah jawaban saya salah atau benar. Ya, saya hapus dulu. Oke. Oh, ada salah. Tadi kan 1172.500. Nah, kita lihat. Oh, ini yang membuat salah. Jadi, loh ya apa sih? Nah, jadi ternyata adalah, nah kalian jangan terlalu percaya gitu ya. Intinya adalah berarti restated-nya 2018. Sita. Oh, oke. 49. Oh, ini 607. Benar kan? 607 ditambah 455. Oh, berarti ada yang salah hitung kita di piro. Piro iki? Ada yang salah hitung iki. Piro mau? Sik. Bentar. Iki siapa tadi ini? 110.500. Accounting change. Oh, 110.500. Kan return earningnya kurang. Ntar ya, aku snipping tool dulu. Nah, berarti berikutnya adalah 780.273.507 benar, 110. Oh, ini restated-nya. Ini harusnya di restate ini. 455, betul. 607. Loh, kenapa? Hmm, Itu yang beginning restated-nya kan 110.500, tapi di PPT 100.000, Mbak. Apa ini salah ya? Makanya harusnya di restatement ini. Kan karena kan ini toh, mudah nggak maksudku? Ini loh. Ini mulu kan, ini kan kamu berarti return earningmu kan harusnya bertambah toh. Karena kan kamu sudah pakai, lu sih tahu, 700. Iya bener kok. Iya ini harusnya beginningmu itu nggak cuma 100.000, tapi angka restatementmu udah mbok masukin. Oh, aku tahu di mana bedanya. Dia masukinnya itu di sini. Jadi dia bikin yang versi restated kayak gini, tapi dia tidak mengubah. Terus dia masukinnya ini bukan 110 di sini loh, di sini. Tapi 123. Jadi sudah ditambah sama, kok bisa ya 123. Berarti ada selisih berapa? 12.500, bener nggak? Eh, 123, 13.000 berarti selisih ya. Oh, ini ayo kita cari dulu. Kita cari dulu, bentar. 13.000. Berarti 780, 700 bener. 220, bentar ini aku 220 dikurangi 77, 100.
43. Nah, return earning-nya itu adalah selisih kalau dari 110 ke 143 berapa? Berarti 23.500, bener ya? 32.500 Mbak. Hah? Oh, 500. 32.500. Bentar ya. 32.500. Gak cocok iki. 610, 213 sih. 610, 213 masuk mana ndi? Oh, pajak ya. 700, 780. Iya, bedanya aneh banget sih ini. Jadi di sini di restatementnya harusnya dia ngerestate ini. Kenapa dia tidak merestate-nya? Restatementnya 700, 455, 507. Betul. Yang beda itu adalah 123.500. 123.500. Selisih dari, mari kita cari 123.500 ini angka dari mana? Nah, kita cari dulu. 100. Oh, tahu nggak dari mana 123.500-nya? Dari, ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Coba tambah ono yang tax efek ini. Berapa? Harusnya ini 123.500 sama nggak? Enggak ya. Enggak Mbak. 5, berapa ini? 100, 136.500. 136.500. Iya, gak cocok. Ini like selisihnya berapa? Selisihnya berapa? 17.500. 17. Nah, oh ya. Oh, 117.500. 17, hah? Iya dah. Yang tax effect ini kan Mbak. Iya. Cek ya. Kurangi 59.500. 17.500 bener. Inilah teka-teki. Oke. 110.500 sama dengan 123.500 dikurangi 110.500. Ada beda 13.000 yang belum kecari ini. Ada beda 13.000. Hmm. 100. Iya, ini harusnya. Jadi harusnya ya, normalnya itu ini di restated. Tapi oke lah kalau dia pindah restatementnya ke sini. Oh, cuma tapi ini itu harusnya 110.500 kan kita hitungnya tadi. Ada selisih berapa? 13.000. Oke. Nah, 13.000-nya berarti coba kalian lihat dari sini. 13.000 ya. Dapat dari mana ya 13.000 ya? Sungguh soal yang aneh. Oke. Ya nanti coba aku cari dulu ya. Tapi prosesnya kurang lebihnya itu benar. Berarti dia nanti kalau memang soalnya mintanya gitu, ya kalian masukinnya berarti beginning earning yang salah dulu, beginning earning yang salah dulu, terus mbok benerin,
Oh, bentar. 496.500 ditambah 607 itu berapa? Ini dan ini itu kalau dikurangi berapa? 607 dikurangi 496.500. 110.500, Mbak. Kayaknya salah ketik gak sih, Mbak? Hah, rasa aku ingin menghujat. Sik, makanya otakku ini enggak aku kuas bener. Sik, pira mau? Pira? 110.500. 607 ya? Yang Iya. dikurangi atasnya berapa? 496.500. Lah iya, aja neng jaluk digepuki wong iki. Ya, bener angkaku ya, berarti ya ini angka yang zong ini ya, angka yang zong. Berarti kan kalian tetap restatement yang barunya kan 607. Bener angkaku berarti. Berarti gini, ini yang lama dibiarin 100.000, biarin ditambahin ininya 507. Ini kan kita tadi sudah bener 507. Terus habis itu ininya masukin 607. Ini berarti beginning balance yang baru tinggal langsung ditambahi sama net income ini 455. Berarti ini benar nggak 1062? Coba. 607 ditambah 455. Iya, bener, Mbak. Benar ya? Si 110. Oke. Wes, aman. Sampai sini nih kayak salah ketik deh. Oke, jadi kalian bikin yang benar dulu. Nah, tapi kalian itu maksudnya adalah caranya pakai yang salah dulu. Di sini pakai yang salah, terus pakai yang benar, langsung pakai yang benar, wes cari tinggal selisihnya tadi ngikutin jurnalmu, terus ditambah sama net income. Ini adalah return earning 2019 yang terbaru. Aman? Sampai sini? Yang lain? Halo? Thank you tadi siapa yang bantuin Awa ya? Thank you. Apa Nabila? Thank you. Oke. Berarti yang accounting change-nya ditaruh yang di ini ya, Mbak, yang tahun yang mau Baru dibenerin tahun itu. yang baru. Mm-mm. Oke. Harusnya sebenarnya taruhnya sini ya, cuma aku nggak ngerti kenapa dia minta ditaruhnya di sini. Ya, mungkin sih sebenarnya sama aja sih. Maksudku adalah toh akhirnya di 2019-nya bertambah kan, gitu. Yang penting di tahun barunya yang bertambah, ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting angkanya bener. Aman? Yang lain? Berli, Eva, Farah, Nabila, Nawa? Kalau ngerti thumbs up, kalau nggak ngerti ngechat. Oke? Jadi kalian bikin yang lama dulu, yang lama, terus bikin yang baru. Yang baru ini berarti accounting change-nya dia nggak ada, tapi murni pakai net income yang baru aja. Accounting change-nya ditaruh di 2019. Nah, terus beginning restatement-nya segini, ini pastikan benar, tinggal ditambah net income barunya 2019. Ya wes, wes mari kayak gitu. Aman? Sampai sini ada pertanyaan? Berli, Eva, Farah, Mbak 455 dapat dari mana? 455, ini dia 455. Oh, ini loh, non. Angka yang baru, 700.000 dikurangi 245. Itu adalah angka dari ini. Angka 700.000, pendapatannya 2019 yang baru. Dikurangi sama teksnya, 245. Terus ya wes, sisanya mengikuti. Teksnya ini bisa macam-macam, kadang bisa 35, kadang bisa 40. Jadi nanti bisa tergantung ya. Thank you. Eva, Farah, Nabila, Nawa, yang lain ada question? Kalau ada, ditanyakan sekarang karena ini makin susah ke belakang. Enggak sih, ini yang susah sih sebenarnya. Oke? Error enggak sesusah ini sih. Aman ya? Aku lanjut ya. Oke. Lah, silakan dibaca lagi. Kalau yang tadi itu adalah metode pengakuan pendapatan. Nah, kalau yang ini itu adalah dia itu pingin ganti apa? Inventory dan pingin ganti inventory method gitu ya. Nah, dia itu dulunya pakai average cost, terus kepingin pakai Vivo gitu ya. Berarti dia mulai ganti kepingin tahun berapa? 2019 toh. Oke? Lah, clear.
Lancer Company start its operation on Januari 1, 2017. Ya. At that time, shareholders invested 100.000 in the business in exchange for 100.000. Berarti informasi apa yang kalian dapatkan? Which is adalah what? Perusahaannya mulainya kapan? Mulainya adalah 2007 bener nggak? Halo, yang lain? Oke, terus berarti modalnya adalah 100.000 ya. Terus lah, ini agak susah, perhatikan. Terus diketahui penjualannya masing-masing. Ada 2017, ada 2018, dan 2019. Di sini sudah dijelaskan bahwa ini adalah cash transaction. Oke, di sini adalah cash transaction. Lah, salesnya dibuat sama. Oke, salesnya dibuat sama. Terus purchasesnya beda-beda, tiap tahunnya beda. Purchases itu adalah pembelian barang, ya. Operating expense-nya dibuat sama. Jadi cash flow-nya adalah sales, uang masuk dari sales, dikurangi purchases, dikurangi operating expense, jadi sales yang, cash flow yang masuk uangnya adalah segini setiap tahun. Nah, ini kalau menggunakan average method, gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kalau inventory pasti hubungannya adalah HPP dan HPP dan inventorinya itu pasti berubah. Nah, di sini berarti tadi tugasmu apa? Ngebandingin dulu, ya toh. Between inventorinya yang tersisa, between average dan FIFO adalah lebih besar FIFO, ya kan? Tapi HPP-nya lebih besar FIFO juga, gitu ya. Nah, ini kalian bandingin, lebih besar mana average sama FIFO in terms of inventory, yaitu adalah FIFO. Nah, terus lihatan di sini. Cost of goods sold-nya gedean average cost, ya kan? Nah, ininya beda, makanya tadi aku bilang pasti mempengaruhi inventory dan pasti mempengaruhi COGS. Lagi-lagi kamu disuruh banding no. Oke? Clear? Di sini aman? Lah, earnings per share is not required. All tax effects for this illustration should be ignored. Lah, berarti nggak pakai tax, ya toh? Nggak pakai tax. Lah, tugasmu adalah bikin ini nih dulu. Versi lama dan ini versi Ini versi lama ya. 300.000 sales COGS masuk no. Yang versi lama 80, 100, 113. Terus operating expense sama, net income-nya segini. Oke? Nah, terus habis itu return earning-nya 0, terus jadi 120. 120 ditambah 100 dari sini. Ditambah 100. 100 dari sini. Ini ke sini. Terus ini ke sini, 87-nya dapat dari sini. Oke? Ini adalah versi yang lama, jadi kamu bikin income statement dan retain earning statement-nya. Retain earning itu apa? Laba ditahan. Itu berpengaruh sama net income-nya. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Clear? Yang lain, tugasmu adalah bikin perbandingannya dulu. Gitu. Oke? Clear? Ya, sip. Lah, lanjut. Itu kan versi yang lama. Nah, ini masih versi yang lama, cuma pasti ada ngelibatin ini, statement of financial position. Lah, yang berubah apa? Inventory sama retain earning-nya. Lah, inventory-nya pakai angka yang metode lama dulu. Berapa? 10, 20, dan 32. Oke. 10, 20, dan 32. Aset yang lain tetap sama. Yang kamu peduli no retain earning-nya. Ini ambil dari retain earning yang di sini. Nah, wes toh mulai masuk sini. Nah, cash flow-nya ya wes sesuai dengan tadi yang kamu tulisin tadi. Nah, itu adalah apa namanya? Itu adalah laporan jadi dari income statement versi lama, metode lama, retain earning metode lama,
Terus statement of financial position, metode lama juga. Kayak gitu. Clear? Sampai sini? Cash flow-nya tetap sama. Oke? Net income-nya beda-beda, no cash flow, ada bedanya. Pokoknya intinya cuma net income-nya tok yang beda. Ya wes tinggal masuk noe. COGS-mu pakai versi baru. Mana? COGS-mu pakai versi baru 78, 97 dan 111. Diingat-ingat ya. 78, 97 dan 111. Otomatis laporan return earning-mu berubah. Ya kan? Berubah. Ini 122 ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini dari sini. Beda kan angkanya? Terus berikutnya, masukin inventory-nya, versi metode baru. Terus retain earning-nya gantian pakai angka yang tadi. Ya wis, gitu tok carai. Aman nggak sampai sini? Halo? Yang lain? Aman nggak sampai sini? Oke, mudeng ya. Nah, berikutnya, Berli, Eva, Farah, Nabila, Nawa, aman? Jadi tinggal ngemasuk no angka yang berhubungan. Tadi apa? Satu adalah COGS, terus, income statement-nya dulu, kebalik. Income statement, terus retain earning, terus COGS, dan inventory-nya. Oke? Clear? Yang lain, guys? Aman ya? Nah, terus berikutnya ya sudah tinggal kalian bikin net income-nya. Bedanya versinya berapa? Bedanya adalah sekian, sekian. Ya 5.000 di total, 2.000 miliknya 2017, 2018 3.000 ya wes. Nah, 2019 sisanya adalah 2.000. Ya wes, jurnal yang kamu buat tadi apa? Cuma di tahun sebelumnya aja. Which is itu adalah inventory-nya kalian nambah, dan retain earning-nya juga bertambah. Kok tahu Mbak inventory? Karena inventory-nya tadi gede mana? Lihat di sini. Inventory-nya gedean si mana? Oh ini COGS, sorry. Inventory-nya gedean si Vivo ini. Ada selisih. 2.000, 5.000 lah. Berarti 5.000-nya ini punyanya si Vivo. Inventory pada retain nih. Jurnal yang kalian buat intinya cuma ini toh. Gitu. Aman? Guys? Mudeng nggak? Bingung nggak? Apakah bingung? Halo, Berli, Eva, Farah, Nabila, Nawa? Ingat ya, ya di jurnal itu cuma dampak di tahun sebelumnya aja. Gitu. Oke, kenapa jurnal yang ini nggak kayak tadi? Karena yang ini ignore teks. Yang tadi pakai teks, yang ini nggak pakai teks. Ya kan? Itu beda yang pertama. Terus yang kedua, ini inventory. Kalau yang tadi itu aset. Construction in progress itu adalah aset. Gitu ya. Aman? Sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, oke. Nah, itu adalah changes in policy gitu ya. Kumulatif efeknya adalah retain earning-nya yang berubah. Cara berubahnya tadi sesuai yang sudah kita kerjakan gitu ya. Nilai awalnya 120, terus jadi 2.000, terus 122.000, 103.000, net income-nya jadi 225 dibawa ke tahun berikutnya. Ini sama persis kayak yang tadi nih. Mana? Nah ini 122, 103, 225 gitu ya, itu net income-nya. Nah, tinggal lihat aja balance yang di sini mana tadi. Ini cash flow, ini retain earning 122. Oke, jadi kalian pakai yang benar dulu baru pakai cari yang bedanya benar sama yang salah kayak gitu. Aman? Sampai sini? Halo, guys. Oke. Nah,
Ya intinya itu adalah dibagi jadi direct dan indirect effect gitu ya. Ya directnya adalah ya angkanya langsung berubah, simplicity, tapi indirectnya itu ya pasti di masa depannya ikut berubah kayak gitu. Oke? Lah, terus, tapi ada impracticability. Jadi impracticability itu kayak intinya batasan ya. Jadi kayak sakjane metode retrospektif ini juga rada repot gitu kan. Karena kalau misalnya kamu diri noe 5 tahun ya gampang. Nah, lek kamu diri noe 20 tahun ya repot juga kan ngetrack sampai 20 tahun ke belakang. Intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu repot ya nggak apa-apa. Boleh pakai yang retrospektif. Intinya kayak gitu. Oke, aman ya sampai sini. Oke, ada pertanyaan? Berli, Eva, Farah, coba dijawab dong. Kalau ada pertanyaan, dijawab oke, oke dong. Dijawab oke dong di chat kalau yang mudeng. Oke, Berli aman, Farah, Nawa, Eva. Oke Mbak aman, Eva langsung gede-gede iya, Fa maaf ya lagi acara iya tahu kok. Sabar ya, sabar. Ini agak susah soalnya, oke? Nah, itu ya, jadi step by step-nya sesuai dengan yang aku tuliskan di sini gitu ya. Kalian tinggal bikin aja kayak gitu. Nah, tapi terkhusus journal correction ini tergantung dengan kondisinya gitu ya. Kalau yang tadi itu inventory pada retain earning, ya nggak apa-apa gitu ya. Ada beda-bedanya. Nah, sekarang itu adalah changes in estimation. Jadi changes in estimation itu adalah intinya estimasimu itu berubah gitu ya. Jadi kalau di bad debt gitu ya, gampangannya di bad debt mungkin kan kalau kalian inget bad debt expense itu kan di bad debt itu kan sebenarnya DE kan apa namanya estimasi toh kayak berapa persen dari customermu sih nggak isok bayar itu kan semua hanyalah estimasi kayak gitu. Lah terus misalnya paling gampang wis itu adalah apa sih namanya itu adalah aset tetap. Misalnya, dulu kalian mau pakai rencananya 10 tahun. Sekarang jadi 8 tahun. Nah, ini contohnya adalah accounting estimate ya. Itu nomor ketujuh gitu ya. Jadi ada perubahan estimasi kayak gitu. Nah, berikutnya kalau kayak gitu, itu pakai yang prospective reporting. Jadi yang lama-lama kalau itu changes in estimate tidak perlu berubah. Yang berubah itu hanyalah yang baru-baru aja kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, contohnya misalnya Arcadia itu purchase equipment dengan harga 510. Ayo sekarang kita keluarkan kalkulator kita masing-masing gitu ya. Arcadia purchase equipment 510. Terus dia punya estimated useful life 10 tahun dengan salvage value 10.000. Ingat nggak? Salvage value itu apa? Teman-teman, kanak-kanak, ingat? Ya, salvage Residual value value nggak sih, Mbak? apa? Residual value. Ya, residual value, betul. Lah, berarti kan gini toh, 510 dikurangi 10 terus piro? Dibagi 10 tahun. Berarti piro? Depresiasinya adalah 500 per 10. Berarti sama dengan DE sudah nyatet 50.000 per tahun. Betul? Has been recorded for 7 years. Jadi artinya mulai dari tahun 1 sampai tahun ke-10 itu kamu harusnya nyatetnya kayak gini. Setiap tahun apa jurnalnya? Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar masing-masing 50 ini per tahun. Lah, tiba-tiba di tahun ke-7 gitu ya. Ini sampai tahun ke-7. Sorry. Di tahun ke-8 itu kamu berubah. Sing awalnya kamu cuma 10 tahun itu jadi 15 tahun. Ya, berarti terus apa lagi? Salvage value-mu cuma 50.000. Berarti 5.000. 510 kurangi 5 dibagi 505 dibagi 15 piro? Berarti angka depresiasimu per tahun sekarang yang awalnya 50 sekarang jadi 37,5 bukan? Coba dihitung. 510 dikurangi 5.000 dibagi 15.
How much? Berapa? 33,67. 33,6. Oke. Nah, berarti mulai dari tahun ke-8 sampai tahun ke-15 itu kalian harus sudah pakai 33,6. Jadi yang dulu-dulu itu sudah di Biarno. Oke, tidak bisa dirubah, ya kan? Karena itu changes in estimate. Nah, tapi kalian perlu ngitung lagi gitu ya. Berarti book value-mu yang dulu 7 tahun 350.000 berkurang 160. Lah, berarti adalah nilainya sekarang, 160 dikurangi 5.000, berarti selisih dari berapa? 8 tahun, itu kan dia sudah nyatet, berarti 8 tahun, berarti ini 7 tahun. Udah nggak? Jadi kan kalian awalnya satu sampai 10, terus sampai 15. Di tahun ke-7 sudah depresiasi, tinggal mulai di tahun 8. Dari tahun ke-8 sampai tahun ke-15 ada berapa tahun? 7 tah? 8 tahun ya. 8 tahun. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 tahun. 19, 375. Sorry, berarti tadi cara jurnalnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation dari angka ini. 155 dibagi 8 di 155 dibagi 8. Dapat dari mana? Ya, itu adalah 510 dikurangi 350. 160 residual value-nya 5.000, 155 dibagi 8 ini jurnalnya. Oke? Aman? Sampai sini? Jadi dihitung dulu, ini jurnalnya nggak ada. Jurnalnya itu hanyalah jurnal depresiasi pada tahun yang bersangkutan, gitu ya. Jadi bukan dari cara yang aku kasih tadi ya, itu hanyalah decoy gitu ya, pengecoh. Jadi kamu harus ngitung dulu tahunnya, gitu ya. 510 dikurangi 350, 160. Lah baru dari situ kamu hitung angkanya lagi, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Berli Eva Farah Nabila Nawa. Ini harusnya gampang ya. Maksudnya kalau di estimate itu dia prospektif. Artinya dia cuma mulai dari tahun-tahun ke depannya. Nah, tapi kalau yang prospektif, nah itu dia sampai dari mulai prospektif itu tahun ke depan, tapi kalau retrospektif itu juga tahun ke belakang. Oke? Mudeng? Nah, itu tadi adalah accounting policy ya, changes in policy. Sekarang kita mau masuk ke error. Kalau ada pertanyaan, tolong di-okein. Kalau nggak ada pertanyaan, Berli, Eva Farah Nabila Nawa, aman nggak? Mbak, sorry mau nanya. Tadi Mbaknya kan sempat nyinggung yang kalau perusahaannya berdirinya 5 tahun itu lebih enaknya pakai apa? Kalau 20 tahun itu pakai apa? Itu boleh dijelasin Enggak. Mbak? Sorry, gini. Jadi, itu tadi bukan kayak gitu sih. Itu maksudnya gini, kan menurut kamu ya pribadi, repot nggak sih kalau retrospektif? Repot nggak? Kalau perusahaannya udah berdiri lama repot sih. Ya kan? Karena kamu nge-trace, ya kan? Tapi kalau perusahaannya berdiri baru, ya sakjane bisa-bisa gitu kan. Untuk pakai metode retrospektif. Karena kan kalau perusahaannya berdiri lama, ya boro-boro 20 tahun yang lalu orang ngitung gitu kan. Jadi agak susah. Jadi ada namanya impracticability, di mana impracticability itu bahasa Indonesia adalah kalau kamu itu susah untuk melakukan retrospektif, ya pakai prospektif aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang dulu-dulu itu nggak usah dibenerin, nggak apa-apa, intinya gitu. Tapi kalau misalnya bisa dibenerin, ya bisa, ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi tergantung ya, kalau perusahaannya 20 tahun lalu ya bisa, tapi ya nggak apa-apa, ya boleh-boleh aja sebenarnya kayak gitu. Aman nggak? Oh, Jadi jadi berarti kalau misalnya perusahaannya udah berdiri lama gitu, berarti kita harus nge-trace-nya dari awal dia berdiri, bukan dari kayak setahun sebelumnya gitu. nggak dari awal. Oh, oke. Makanya aku bilang repot kan. Iya, Mbak. Gitu. Ya iya lek catatannya ada, lek catatannya nggak ada ya 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 lumayan, ya kan? Gitu. Iya, Mbak. Oke, makasih, Oke. Mbak. Yuhu. Oke. Terus berikutnya. Nah,
Berli, Eva, Farah, Nabila, Anawa, aman. Kalau aman chat di chat, kita masuk ke accounting error. Aman. Oke. Lah, ingat kalau tadi kalau changes-nya itu ada dua ya, changes-nya kalau yang kebijakan atau metode ini itu pakainya adalah prospektif, retrospektif, sorry. Tapi kalau yang estimasi itu adalah prospektif. Kalau ini dihitung dulu angka update-nya, baru bisa dihitung lagi. Jadi dihitung dulu angka update-nya. Nah, sekarang masuk ke error. Kalau error itu dia sebenarnya kita lebih ke arah kayak contohnya error itu misalnya yo salah catat, lupa catat dan sebagainya karena kita kan yo secanggih-canggih accounting kan ya maksudnya DE dijalankan oleh manusia kan gitu. Nah, eh terus kalau error itu misalnya adalah contohnya nih itu tergantung. Error itu bisa menambah retain earning atau mengurangi retain earning, gitu ya. Lah, yang pokoknya menambah atau mengurangi retain earning itu hanyalah dua komponen, which is itu adalah komponen pendapatan dan beban, dan itu cuma itu tok ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan aset liabilitas ekuitas ya sesuai dengan aset liabilitas dan ekuitasnya, kayak gitu. Nah, berikutnya di 2020 seorang bookkeeper itu dia menyadari bahwa di tahun 2019 DHI ku error gitu ya. Dia itu fail to record, berarti dia lupa nyatet. Berarti kalau lupa nyatet berarti bebannya tidak tercatat. Berarti bebannya itu adalah kurang dari yang seharusnya. Karena bebannya kurang, akhirnya apa? Net income-nya berlebihan. Benar nggak? Oke, sehingga harus mengurangi retain earning, gitu ya. Lah, gampangannya adalah berarti ini. Kamu bikin dulu with error itu 140.000. Dengan asumsi 40.000 ini adalah teksnya. Berarti net income kamu 60.000. Terus karena error adalah 100 dikurangi 20 itu 80. Berarti yang masuk teks itu adalah pajakmu harusnya 32.000, tapi kamu ngelaporin 40.000. Berarti pajakmu kelebihan, catat gak? Bebanmu kurang catat, pajakmu kelebihan, catat. Oke? Nah, akhirnya adalah berarti kalian itu ada selisih kan? Harusnya kalian itu nyatetnya adalah 40.000, ya kan, pajaknya, tapi ternyata sebenarnya pajaknya itu cuma 32.000. Kalian kelebihan bayar 8.000 gitu. Dan depreciation expense-nya pun kurang 20.000. Sehingga net income-nya pun selisih. Kayak gitu. Sampai sini clear? Oke, lanjut ya. Lah, berarti jurnalnya adalah kalau dengan error, jurnalnya berarti adalah income tax expense 40.000. Oh, sorry. Ini karena dia error. 8.000-nya. Oh, bentar. Kok 8.000? Oh, sorry. Jadi, gini, saya balik ulang, reset. Kalian punya ini dengan error, ini tanpa error. Oke. 100.000 itu kalau pajaknya 40% harusnya pajakmu 60.000. Tapi 40.000 utang pajakmu yang baru mbok bayar itu 32, yang belum mbok bayar 8.000. Maka jurnalnya yang mbok catat karena error adalah income tax expense 40 pada hutang pajak 8.000, terus income tax payable beban income tax payable itu 32.000. Itu yang current sama deferred. Nah, ini kalau harusnya jurnalmu yang benar gini. Depreciation expense pada accumulated depreciation 20.000, karena harusnya kamu nyatet depresiasinya. Nah, ini utangnya itu harusnya cuma 32.000. Berarti pajaknya itu harusnya cuma 2.000. Tapi karena kamu salah catat, jadi 8.000 ini ada selisih. Lah, ada selisihnya. Berarti gimana jurnalnya?
Berarti jurnalnya adalah, yang benernya adalah ini, mana jurnalnya? Nah ini, retain earning, accumulated depreciation-nya 20.000, retain earning-nya 12.000, pajaknya 8.000. Jadi utang pajakmu berkurang, retain earning-mu berkurang karena kamu depresiasi. Jadi dianggapnya kan harusnya jurnalnya yang benar kan depreciation expense pada ini. Lah depreciation expense itu pajaknya adalah 20 kali 40%, yaitu adalah 88.000. Makanya utang pajakmu berkurang, tapi retain earning-mu sisanya juga berkurang. Wes, jurnalnya kayak gitu. Oke? Lah, ini. Jadi kamu tinggal dibenerin aja 12.000, selisihnya retain earning-nya 12.000. Ya wes, jadi ini retain earning baru. Kayak gitu. Mudah nggak sampai sini? Jadi kalian harus benerin dulu error-errornya. Terus baru bisa bikin jurnalnya. Aman sampai sini? Berli, Farah, Nabila, Nawa? Jadi dibenerin dulu ya. Jadi hitnya ke retain earning. Nah, oke. Nah, terus berikutnya adalah kalau misalnya nih kamu dikasih yang komparatif. Jadi komparatif itu lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, balance-mu awalnya 1.050.000, net income-nya 360, dividen 300, jadi retain earning-mu 1.110.000. Before issuing the report for the year end Desember 31 2018, you discover 62.500 error, ya kan? That cause 2017 inventory to be overstated. Jadi kalau overstated inventory-nya, COGS-nya lebih rendah, keuntungannya lebih tinggi di 2017. Berarti gimana caranya? Ya wis. Nah, caranya adalah berarti kamu kan berapa? 62.500. Berarti dari 6.500 error that cause, oh berarti inventory-nya berkurang. Berarti nanti retain earning, jurnalnya adalah retain earning, terus defer tax kalau ada, terus pada inventory. Gitu. Oke, karena pajaknya cuma 62.500, berarti 62.500, retain earning-nya sisanya 80%-nya, pajaknya itu 20%. Ya wes gitu toh. Nah, wes, mek gitu toh ceritanya. Jadi kamu tinggal 1.050.000, terus kamu 1.050.000 dikurangi, ya net of tax-nya berapa? Coba hitung dong, guys. Berarti jurnalnya retain earning deferred tax pada pada apa ini? Inventory 62.500. Berarti 62.500 dikali 20% berapa? 62.500 12.500 Mbak. 12.500 ya. Berarti retain earning-nya berapa? 50.000. Selisihnya kan? Jadi jurnalnya cuma retain earning, deferred tax, tax-nya itu dapat dari sini, ya harus pada inventory. Kenapa kok bisa inventory, Mbak? Soalnya dia ngomong inventory nih overstated, kayak gitu. Nah, ya wis, berarti bener no, inventory-nya 50 ya wis. Terus ditambah net income dikurangi dividends. Ini loh, balance ininya 50. Makanya di sini dapat angka 50 dari mana? Ya dari jurnalmu tadi. Retain earning, terus apa tadi? Deferred tax, liability, sama inventory. 62.500, terus ininya 12.500, ininya 50.000. Clear? Aman? Sampai sini? Oke, aman ya. Ya wes mek kayak gitu toh. Nah,
Berikutnya itu adalah terakhir. Ini adalah kalau misalnya ini kamu dikasih trial balance Dickinson itu supplies-nya debit, payable-nya kredit, interest receivable debit, prepaid insurance, ini. Assuming that the books have not been closed. Berarti kalau books-nya belum di-close gimana? Perlu jurnal ke retain earning? Boleh, perlu jurnal nggak? Boleh nggak? Jawabannya adalah, ya nggak usah, langsung aja. Oke, seperti biasa. Nggak perlu ke retain earning karena bukunya belum ditutup. Misalnya, dari tadi suppliesmu 2.500, terus sisa suppliesmu 1.100, berarti yang kepake adalah supplies expense pada supplies 1.400. Salaries juga sama. Tadi sudah kecatat 1.500, 1.500. Terus ternyata 4.400, berarti kamu kurang catat 2.900. Accrued interest kelebihan, berarti interest revenue pada interest receivable 750. Insurance expense pada prepaid insurance sama, jurnalnya kayak penyesuaian jurnal biasa. Kenapa? Karena bukunya sudah ditutup. Belum ditutup, sorry. Lah kalau bukunya sudah ditutup, baru jurnalnya retain earning. Pada supplies, retain earning. Pada accrued, retain earning, bla bla bla, retain earning. Kayak gitu. Jadi lawannya itu adalah retain earning. Selama bukunya sudah ditutup. Tapi kalau belum ditutup, ya jurnalnya jurnal biasa. Aman sampai sini, guys? Jadi ngerti ya, kalau bukunya sudah ditutup, artinya dia sudah jurnal. Ini tadi, ini sudah di closing. Dari pendapatan ke itisar laba rugi ke beban, itisar laba rugi ke laba ditahan. Jurnalnya kayak gini. Kayak gitu. Aman? Ada pertanyaan? Berli, Farah, Nabila, Nawa? Aman? Halo, guys. Aku aman sih, Mbak. Oke guys, materinya itu sudah selesai sih. Cuma gitu toh. Jadi kalian nggak perlu takut salah. Coba kerja no exercise satu apa? Pira, exercise 221. Exercise itu nanti biar bisa dibahas di bab berikutnya, di pertemuan berikutnya. Gitu. Aman? Oke. Nawa? Iya, Mbak. Aman. Oke. Sip, kalau nggak ada pertanyaan, aku tutup ya guys.